Selamat datang di Merajut Nusa, tempat Anda menemukan konten inspiratif dan edukatif bagi peningkatan mutu pendidikan. Selamat pagi, sahabat Merajut Nusa. Hari ini kita akan melihat kondisi rapor pendidikan di salah satu sekolah. Jenjangnya adalah jenjang SD, teman-teman. Dan ini hanya sebagai contoh saja yang bisa teman-teman manfaatkan untuk memahami rapor pendidikan sekolah teman-teman semua. Baik, seperti biasa, teman-teman bisa login di laman rapor pendidikan di raporpendidikan.dikdasmen.go.id. Nanti setelah login ada teman-teman akan disajikan dengan menu ringkasan, unduhan, glosarium, pusat bantuan. Dan di sini yang paling penting adalah di blok warna biru di bagian ringkasan ini. Ini merupakan informasi yang singkat, padat, dan jelas yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mempelajari kondisi sekolah di wilayah masing-masing. Baik, kita lihat dulu kondisinya di sekolah kita. Dari informasi yang tersaji di dalam ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, karakter di sekolah ini mengalami peningkatan paling tinggi. Jadi indikator karakter itu peningkatan capaiannya paling tinggi ya di antara indikator lainnya. Nah, informasi lainnya adalah kalau kita lihat di sini dari seluruh capaian tahun ini, karakter menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Jadi selain indikator karakter ini menjadi indikator yang mengalami peningkatan paling tinggi capaiannya, indikator karakter juga menjadi indikator dengan pencapaian yang terbaik di tahun 2025 ini, di rapor 2025 ya teman-teman semua. Meski demikian, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah. Nah, ini tentunya yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman semua di satuan pendidikan. Jadi kalau di sekolah ini kebetulan dari data yang tersaji, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian yang terendah. Yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks sastra. Nah, ini yang menyebabkan kemampuan literasi kita rendah. Jadi rendahnya kemampuan literasi dipengaruhi oleh rendahnya kompetensi membaca teks sastra. Nah, di dalam ringkasan ini juga sudah disajikan contoh upaya untuk memperbaiki rendahnya kemampuan literasi di sekolah kita. Jadi kalau kita lihat di sini contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui kemampuan untuk memahami teks sastra berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Nah, maksudnya begini teman-teman ya. Jadi yang direkomendasikan oleh sistem di sini adalah kita melakukan berbagai upaya, berbagai perbaikan untuk meningkatkan kemampuan siswa kita, gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan murid-murid yang ada di sekolah kita dalam memahami teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi. Nah, itu teman-teman ya. Nanti kita lihat satu persatu seperti apa permasalahannya dan bagaimana program dan kegiatannya untuk membenahi lemahnya atau rendahnya atau masih belum baiknya kemampuan literasi di sekolah kita. Baik teman-teman, kita lanjutkan di rapor pendidikan. Selain ada ringkasan, ada juga informasi di bawah blok warna biru tadi ya. Kalau kita lihat di sini
bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saat ini. Nah, tentunya seperti tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman ya, di mana literasi numerasi ini merupakan hasil dari asesmen yang dilakukan oleh siswa kita, sedangkan indikator-indikator lainnya dihasilkan salah satunya dari survei lingkungan belajar. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi untuk kita semua teman-teman ya. Capaian-capaian yang ada di platform Lapor Pendidikan ini dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita. Nah ini ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kita akan coba lihat satu persatu kondisinya. Jadi kalau di satuan pendidikan itu ada 6 indikator prioritas yang sebaiknya diutamakan oleh sekolah untuk diperbaiki. Ada indikator kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, dari 6 indikator prioritas ini, ketika kita akan melakukan perbaikan, tentunya kita akan menetapkan mana yang paling penting, mana yang perlu diutamakan untuk diperbaiki. Nah, teman-teman. Nah, ini tentunya kita perlu memilih dari 6 indikator prioritas yang ada ini. Kita harus memilih, menetapkan mana yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Terus yang lainnya apakah tidak diperbaiki? Oh ya tidak. Tentunya kan kita hanya menetapkan urutan prioritas yang paling penting. Nah, dari urutan-urutan tersebut nanti ya bisa muncul prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4, 5, 6 gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau dari 6 indikator prioritas ini, mana yang harus kita utamakan untuk diperbaiki pada tahun berjalan misalnya. Nah, tentunya ini kan memerlukan diskusi dan kajian di internal sekolah kita itu. Tapi secara umum kita melihat dari rapor pendidikan yang ada di sekolah kita, nanti untuk menetapkan mana yang paling prioritas untuk diperbaiki adalah indikator yang paling rendah kondisinya, paling lemah kondisinya. Nanti kita lihat satu persatu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di tayangan ini indikator yang paling urgent untuk diperbaiki gitu ya, adalah indikator yang kemampuan literasi di sini ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ada 6 indikator prioritas yang ada di rapor pendidikan pada jenjang SD. Nah, nanti dari 6 indikator prioritas ini kita akan menetapkan, kita akan mengurutkan mana yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Namun sebelum kita membahas ke arah penetapan perbaikan, kita akan melihat dulu menu apa, fasilitas apa yang ada di dalam rapor pendidikan ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ada kategori warna yang berwarna merah, ya, ada yang dengan kategorinya kurang ya, spektrum warnanya merah ini kalau kurang. Terus kalau yang sedang itu kuning, sedangkan yang hijau baik. Jadi merah, kuning, hijau. Kategori kurang, sedang, baik. Nah, itu ya, teman-teman. Kalau kita lihat kondisi di sekolah kita, nah, yang menjadi contoh ini kebetulan untuk kemampuan literasinya masih di dalam kategori kurang ya teman-teman.
Nah, kita lihat satu persatu kemampuan literasi di sekolah saya gitu ya. Ini kurang dengan kondisi 25% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya ada 75% lagi yang menjadi PR bagi sekolah gitu ya untuk ditingkatkan kemampuan literasinya. Nah, kondisi di tahun 2025 ini capaiannya turun, teman-teman. Jadi kita lihat ini ada panah merah turun. Turunnya lumayan besar ini kalau kita lihat. Capaiannya turun 17,86 dari tahun 2024, teman-teman semua. Nah, kalau di tingkat kabupaten kita, capaian kemampuan literasi di sekolah kita masuk di kelompok peringkat bawah. Nah, secara nasional juga demikian ya, teman-teman. Kalau berdasarkan informasi di dalam scorecard-nya kemampuan literasi ini. Nah, sekarang kita lihat apa arti capaian saya. Teman-teman bisa klik saja di tombol ini, apa arti capaian saya. Nah, di sini disajikan informasi arti capaian kemampuan literasi Anda. Kemampuan literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nah, indikator kemampuan literasi diukur dari persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks informasi. Di sini beragam jenis teks ini maksudnya teks informasi dan teks fiksi ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya definisi kurang yang kondisinya 25% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, itu artinya kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Perlu upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Nah, ini yang jadi PR kita, teman-teman ya, gitu. Kemudian presentasi jumlah peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk kemampuan literasi tahun ini 25%, turun 17,86 dari tahun 2024 yang sudah mencapai 42,86% siswa yang mencapai kompetensi minimum. Nah, ini kondisi dari kemampuan literasi di sekolah kita. Nah, selanjutnya ada informasi lagi yang disajikan di platform Rapor Pendidikan selain tentang capaian kategori dari kemampuan literasi, dari indikator kemampuan literasi ini, teman-teman. Kita bisa melihat juga faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemampuan literasi kita belum baik. Nah, itu bisa dilihat di tombol di bagian pelajari akar masalah ini, teman-teman semua ya. Jadi teman-teman bisa lihat, kita klik saja di sini. Nah. Oke, teman-teman. Seperti informasi di arti capaian saya tadi, bahwa kemampuan literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah
dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi literasi tidak hanya sekedar kemampuan membaca saja ya teman-teman ya, tapi juga sampai memahami bagaimana menggunakan, evaluasi dan merefleksikan teks gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan kemampuan literasi di sekolah kita masih belum baik. Nah, yang pertama teman-teman, kita lihat pada kondisi di subindikator atau indikator level 2 ya dari kemampuan literasi itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini di bagian ini arti capaian saya yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian di sampingnya teman-teman ini ada informasi yang sangat berharga sekali bagi sekolah, yaitu sebaran murid. Nah, kita lihat ada apa di sebaran murid ini, sebaran murid. Nah, jadi sebaran murid ini menyajikan persebaran murid di sekolah kita berdasarkan level kemampuan literasinya. Nah, ada yang 0% mahir, 25% cakap, 38% mendasar, 38% perlu intervensi. Sehingga kalau kita di sekolah yang harus kita cari tahu, harus kita temukan itu di kondisi mana siswa kita yang perlu intervensi ini. 38% yang perlu diintervensi ini yang mana? 38% yang kemampuan literasinya yang mendasar itu yang mana? 25% ini yang mana? Nah, ini yang perlu dianalisa, dikaji lebih dalam lagi, teman-teman. Sehingga nanti kita bisa memberikan perbaikan dengan strategi yang lebih tepat, teman-teman. Nah, informasi ini sangat berharga ini untuk sekolah. Karena kita tahu dari seluruh siswa kita ada 38% yang perlu diintervensi secara khusus gitu ya, teman-teman semua gitu. Nah, ini perlu diskusi antara kepala sekolah dengan teman-teman guru maupun dengan teman-teman tenaga pendidik ya, atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Jadi pentingnya melakukan pengkajian rapor pendidikan ini secara bersama-sama untuk melakukan diskusi secara terbuka di dalam sekolah kita agar kita bisa melakukan perbaikannya dengan langkah yang tepat, teman-teman semua ya. Nah, selain itu kita kembali ke tadi subindikator yang ada di dalam kemampuan literasi. Jadi kurangnya atau masih belum baiknya kemampuan literasi itu dipengaruhi oleh subindikator yang ada di dalam kemampuan itu literasi itu sendiri. Jadi ada dua di sini, ada dua subindikator, teman-teman ya. Jadi yang pertama ada kompetensi membaca teks sastra, kemudian kompetensi membaca teks informasi, di mana keduanya kalau kita lihat di kompetensi membaca teks sastra sendiri capaiannya hanya 24,85. Kita lihat detailnya. Nah, di sini kompetensi membaca teks sastra ini merupakan kemampuan peserta didik. Jadi sekali lagi, kompetensi membaca teks sastra merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks fiksi. Nah, nilai rata peserta didik, cara mengukur capaian indikator ini diambil dari nilai rata peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks fiksi. Nah, adapun nilai capaian kompetensi membaca teks sastra di sekolah kita tahun ini berdasarkan rapor 2025 adalah 24,85. Turun 22,29 dari tahun 2024 yang sudah mencapai 47,14. Nah, ini yang harus kita evaluasi ya, teman-teman. Kenapa sampai turun? Nah, itu pertanyaannya begitu.
Kemudian untuk di subindikator kompetensi membaca teks informasi juga capaiannya baru mencapai 42,71. 42,71. Nah, kita lihat detailnya. Nah, kompetensi membaca teks informasi artinya kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasi non-fiksi. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Indikator ini diukur dari nilai rata peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasi non-fiksi. Adapun nilai capaian kompetensi membaca teks informasi di sekolah kita tahun ini adalah 42,71, naik 0,28 dari tahun 2024 yang capaiannya mencapai 42,43. Nah, ini naik capaiannya teman-teman ya. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi belum baiknya kemampuan literasi kita, teman-teman. Jadi kemampuan literasi kita belum baik dipengaruhi oleh masih belum baiknya capaian dari subindikator di dalam indikator kemampuan literasi ya teman-teman ya. Selain itu, belum baiknya capaian kemampuan literasi juga dipengaruhi oleh indikator lain teman-teman. Ada 3 indikator yang mempengaruhi belum baiknya capaian kemampuan literasi. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 indikator yang mempengaruhi kemampuan literasi. Itu yang pertama ada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kemudian kepemimpinan instruksional, kemudian kualitas pembelajaran. Nah, ini yang muncul di sekolah ini, capaian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru kategorinya sedang. Ini lihat kita warnanya kuning ya teman-teman. Kemudian indikator di berikutnya kepemimpinan instruksional itu sudah baik. Kemudian kualitas pembelajaran juga sudah baik. Tapi yang menarik dari ketiga indikator ini semua capaiannya turun. Indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru turun 2,64, kepemimpinan instruksional turun 6,05, kualitas pembelajarannya pun turun 8,36. Kita lihat dulu satu persatu ya. Kita lihat. Nah, untuk indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kita lihat arti capaian saya. Apa maksudnya indikator ini? Jadi indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru adalah tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru, teman-teman semua. Jadi sejauh mana nih, seberapa sering teman-teman guru di sekolah kita melakukan refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran. Nah, cara mengukur capaiannya bagaimana? Jadi capaian indikator ini diukur dari nilai rata terkait tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan Sulingjar, survei lingkungan belajar. Adapun kategori sedang artinya kegiatan pengembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan belum terstruktur. Kegiatan pengembangan kualitas pembelajaran di sekolah kita sudah ada, tapi belum terstruktur teman-teman. Nah, ini yang perlu diperbaiki nantinya. Kemudian guru di sekolah kita juga belum konsisten melakukan refleksi pembelajaran, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan mencetuskan inovasi baru. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh semua warga sekolah yang jika di capaian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru masih di dalam kategori sedang.
Nah, nilai capaian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru di sekolah kita tahun ini adalah 59,24 atau turun 2,64 dari tahun 2024 yang sudah mencapai 61,88. Lumayan ya, turunnya cukup besar teman-teman, 2,64. Nah, selanjutnya kita lihat indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru belum baik, dipengaruhi oleh beberapa subindikator yang ada di dalamnya teman-teman. Jadi ada 3 subindikator. Kita lihat di sini ya. Ini ada panah di bagian bawah. Lihat satu indikator lainnya. Ini untuk menampilkan semua indikator yang berada di bawah indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Jadi ada 3 subindikator teman-teman yang mempengaruhi capaian dari indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Jadi kalau tadi kemampuan literasi dipengaruhi oleh indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru juga dipengaruhi oleh 3 subindikator yang ada di bawahnya. Yang pertama adalah belajar tentang pembelajaran, yang kedua penerapan praktek inovatif, yang ketiga adalah refleksi atas praktek mengajar. Ya kalau kita lihat teman-teman, kita coba lihat detailnya satu persatu. Di subindikator belajar tentang pembelajaran ini merupakan aktivitas belajar guru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Nah ini ya teman-teman. Nah nilai capaian indikator ini diukur dari nilai komposit dari kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait aktivitas belajar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Sedangkan nilai capaian belajar tentang pembelajaran di sekolah kita sudah mencapai 48,58 dan kondisi ini turun 12,86 dari tahun 2024 yang sudah mencapai 61,44. Kenapa bisa turun? Itu yang harus dikaji oleh teman-teman di sekolah. Kemudian di penerapan praktek inovatif kita lihat apa maksudnya. Jadi penerapan praktek inovatif ini merupakan inovasi pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh guru. Ada nggak inovasi pembelajaran yang dilakukan di sekolah kita, yang dilakukan oleh guru di kelas? Nah ini yang dimaksud oleh subindikator ini. Nah, cara mengukur indikator ini diambil dari nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait praktik pengajaran guru yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, nilai capaian subindikator penerapan praktik inovatif di sekolah kita baru mencapai 55,59 dan kondisi ini juga turun 6,14 dibandingkan tahun 2024 yang sudah mencapai 62,09. Nah, ini teman-teman ya, kondisi di subindikator penerapan praktek inovatif. Subindikator yang terakhir adalah refleksi atas praktek mengajar, di mana subindikator ini merupakan bentuk praktek pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh guru, gitu ya. Nah, cara mengukur dari capaian di indikator ini diambil dari nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait tingkat refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru atas praktek mengajar. Sedangkan nilai capaian refleksi atas praktek mengajar di tahun 2025 ini adalah 66,37 atau naik 4,52 dari tahun sebelumnya yang sudah mencapai 61,85 teman-teman. Nah itu teman-teman beberapa informasi atau beberapa hal yang menyebabkan kemampuan literasi
di sekolah kita belum baik. Nah, sampai tahap ini sebetulnya kita sudah sampai ke tahap refleksi ya teman-teman. Gitu. Jadi yang pertama tadi kita melihat kondisi di masing-masing indikator prioritas yang ada di sekolah. Ada 6 ya teman-teman ya indikator prioritasnya: kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian indikator karakter, kemudian iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, setelah kita tahu kondisinya, kita lihat satu persatu di mana kemampuan literasi kita juga masih belum baik, dan setelah itu kita melihat apa sih akar masalahnya atau apa yang menyebabkan kemampuan literasi kita belum baik. Nah, kemampuan literasi kita belum baik dipengaruhi oleh subindikator yang ada di bawah indikator kemampuan literasi itu sendiri, di mana ada 2 subindikator ya tadi, kompetensi membaca teks sastra dan kompetensi membaca teks informasi, dan juga dipengaruhi oleh indikator lainnya, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional, maupun kualitas pembelajaran. Nah, tadi kita sudah mencontohkan di refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru ya, yang mempengaruhi ya, capaian kemampuan literasi. Untuk selanjutnya teman-teman bisa explore secara mandiri untuk melihat bagaimana kepemimpinan instruksional, kemudian kualitas pembelajarannya. Oke, teman-teman, saya kira sampai di sini dulu untuk pertemuan kita, dan nanti kita lanjutkan di video selanjutnya untuk membahas inspirasi benahi, dan tentunya kita akan coba kupas nanti di video berikutnya sampai dengan program apa yang perlu dilakukan oleh sekolah, kegiatan apa yang harus dilakukan oleh sekolah, atau aktivitas apa yang bisa dilakukan sekolah untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kondisi sekolahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam sejahtera untuk teman-teman Merajut Nusa. Salam hormat. Semoga lancar aktivitasnya. Sampai berjumpa kembali, dan selamat melakukan aktivitas di sekolah. Bersama, kita merajut masa depan pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan bermakna untuk Nusantara.